Ketika kita membicarakan tentang Kanye West, banyak dari kita yang langsung berpikir tentang karya-karyanya, lagu-lagunya, fashionnya yang eksperimental, dan pernyataan-pernyataan publik yang sering memicu kontroversi. Namun, di balik itu semua, ada seseorang yang sedang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Dalam salah satu wawancaranya dengan David Letterman pada tahun 2019, Kanye menggambarkan kondisi mentalnya sebagai "It is like a sprained brain." This is like a sprained brain, like having a sprained ankle. Atau otak yang terasa seperti terkilir. Pernyataan ini yang langsung dikutip oleh wawancara di acara My Next Guest Need to Introduction telah memberi kita gambaran betapa berat dan nyatanya situasi yang dia hadapi. Video ini akan membawa kalian ke dalam sisi terdalam dalam kehidupan Kanye. Melihat bagaimana ia menghadapi bipolar dan memahami kasus yang dialami oleh Kanye dalam 4 teori besar psikologi. Dalam wawancaranya dengan David Letterman, Kanye membagikan pengalamannya ketika episode Mania datang. Ia mengatakan, "When you're in this state, everybody's an actor. Everything's a conspiracy." Yang telah dilaporkan oleh CNN setelah wawancara tersebut tayang. Itu mengungkapkan bagaimana persepsi Kanye dapat berubah drastis ketika kondisinya kambuh. Ini bukan sekedar kecurigaan sesaat. Ini adalah bentuk paranoia yang ia telah percaya bahwa orang-orang di sekitarnya telah memainkan peran besar yang tidak ia pahami. Ada masa ketika ia harus diborgol, dibius, dan dirawat di rumah sakit jiwa. Ini adalah informasi yang telah ia akui sendiri dalam wawancara yang dilaporkan oleh WRAL News. Ia juga menggambarkan proses ramping up. I feel a heightened connection with the universe when I'm ramping up. Yaitu bagaimana energi meningkat begitu cepat sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya dan bisa berujung pada perawatan darurat. Semua ini menunjukkan bahwa Kanye bukan hanya ada masalah pada emosinya, melainkan gangguan klinis yang serius dan kompleks. Jika dibandingkan dengan kriteria di DSM-5, gejala yang ditunjukkan oleh Kanye sangat konsisten dengan diagnosis bipolar disorder tipe 1. Kondisi ini ditandai dengan episode mania penuh yang dapat mengganggu fungsi kehidupannya. Pada Kanye, episode ini tampak melalui kombinasi energi berlebihan, kebutuhan tidur yang sangat rendah, bicara cepat, ide besar yang sulit dihentikan, grandiosity, dan keyakinan yang tidak realistis. Media seperti Capital Extra dan CNN telah melaporkan bagaimana perilaku-perilaku itu muncul dalam wawancaranya. Episode mania yang dialami oleh Kanye bahkan sampai membuatnya menjalani rawat paksa. Ini adalah indikator penting yang menunjukkan tingkat keparahan gangguannya. Meskipun Kanye pernah mengklaim bahwa sebenarnya dia itu bukan bipolar, tetapi autis yang dilaporkan oleh The Guardian pada tahun 2025. Klaim itu berasal dari dirinya sendiri dan tidak didukung oleh tenaga kesehatan mental. Itu sebabnya pada video kali ini, kasus Kanye tetap dibahas sebagai gangguan bipolar disorder tipe 1 berdasarkan data valid yang telah tersedia. Gangguan bipolar adalah kondisi neurologis yang melibatkan perubahan ekstrim antara fase mania dan depresi. Mania ditandai dengan meningkatnya energi, ide yang tidak berhenti, kebutuhan tidur yang berkurang, rasa percaya diri yang berlebihan, dan dalam beberapa kasus, gangguan persepsi realitas terjadi seperti delusi dan paranoia. Sedangkan depresi di sisi lain dapat menimbulkan rasa lelah yang mendalam, hilang minat, hingga keputusasaan.
Bipolar itu bukan sekedar suasana hati yang berubah dengan cepat. Bipolar adalah kombinasi antara perubahan aktivitas otak, medan emosional yang tidak stabil, dan cara seseorang menafsirkan dunia. Padahalnya, fase mania sangat menonjol dan menjadi pusat banyak peristiwa publik yang terekam. Sekarang kita masuk ke pembahasan analisis 4 pendekatan teori psikologi. Yang pertama adalah pendekatan biologis yang dipelopori oleh Emil Kraepelin. Pendekatan biologis yang banyak dipelopori oleh psikiater Emil Kraepelin melihat bipolar sebagai gangguan yang bersumber dari perubahan biologis dalam otak. Mulai dari ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, hingga gangguan pada sirkuit limbik dan prefrontal. Pada kasus Kanya, teori ini paling mudah dilihat. Energi ekstrim, pola tidur yang terganggu, bicara cepat, dan lonjakan kreativitas adalah tanda-tanda klasik ketidakseimbangan neurokimia. Paranoia dan gangguan penilaian realitas yang ia jelaskan dalam wawancara Letterman juga cocok dengan disfungsi pada area prefrontal cortex. Kelebihan pada pendekatan teori biologis ini adalah kemampuannya menjelaskan gejala medis dan perubahan fisiologis secara objektif. Pendekatan ini juga memberikan dasar yang kuat bagi intervensi seperti obat penstabil mood. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya perhatian pada pengalaman emosional, trauma, atau dinamika hidup yang mungkin ikut memperburuk kondisi sehingga gambaran manusiawinya menjadi kurang lengkap. Teori yang kedua adalah pendekatan kognitif dengan tokoh Aaron T. Beck. Aaron T. Beck menjelaskan teori kognitif ini bahwa gangguan emosional muncul dari pola pikir keliru atau distorsi kognitif. Dalam kasus Kanya, banyak perilakunya sejalan dengan distorsi tersebut. Ketika mania, ia mengalami grandiosity, mempercayai skenario konspirasi, dan membuat kesimpulan cepat tanpa bukti. Kutipannya di CNN, "Everybody's an actor, everything's a conspiracy," menunjukkan distorsi realitas yang kuat. Pikiran-pikiran seperti ini bisa muncul karena penurunan kemampuan menilai informasi secara rasional ketika otak berada dalam kondisi overactivated. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana pikiran Kanya mempengaruhi emosinya serta bagaimana pola-pola yang berbahaya terbentuk. Hal ini juga membuka jalan bagi terapi CBT yang sangat efektif ketika gejala sudah sedikit stabil. Sedangkan kelemahan dalam pendekatan ini adalah pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri untuk menangani episode mania berat karena saat gejala memuncak, kemampuan berpikir secara jernih sudah terlalu mengganggu. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan psikoanalitik dengan tokoh Sigmund Freud. Sigmund Freud telah menekankan bahwa perilaku manusia sering dipengaruhi oleh konflik bawah sadar, terutama yang berkaitan dengan hubungan awal dan kehilangan. Dalam kasus Kanya, hubungannya yang sangat dekat dengan ibunya, Donda West, adalah kunci yang sangat penting. Perubahan stabilitas emosinya setelah ibunya meninggal menunjukkan bahwa ada emosi luka yang lumayan besar yang belum terproses. Mania yang terjadi pada Kanya bisa dilihat sebagai bentuk pertahanan diri untuk menutupi rasa sedih, rasa tidak aman, atau ketakutan eksistensial. Perilaku ekstrim itu dalam perspektif psikoanalitik bukan sekedar meledak, tapi simbol sebagai perjuangan batin yang lebih dalam. Kelebihan dalam pendekatan psikoanalitik adalah kemampuannya membaca makna secara emosional di balik perilaku, memberi konteks personal, sejarah, dan hubungannya bagi gejala bipolar. Kelemahannya pada teori
ini adalah sulit dibuktikan secara ilmiah, bergantung pada interpretasi, dan tidak cocok untuk menangani episode akut yang membutuhkan perawatan medis dengan segera. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan humanistik dengan tokoh Carl Rogers. Carl Rogers melihat manusia sebagai individu yang terus bergerak menuju aktualisasi diri. Pada Kanye, tekanan untuk tetap menjadi Kanye West yang sangat ikonik, inovator, dan visioner bisa menciptakan ketidakselarasan antara dirinya yang asli dan dirinya yang ideal. Dunia menginginkan sesuatu dari Kanye, dan mania kadang memberikan ilusi bahwa ia bisa memenuhi itu semua dalam waktu yang bersamaan. Identitas kreatifnya menjadi pusat pencarian makna. Pendekatan humanistik menawarkan cara untuk melihat Kanye sebagai individu yang berjuang menemukan tempatnya sendiri dalam dunia yang keras. Kelebihan pendekatan humanistik ini adalah kemampuannya memberikan ruang yang empati dan melihat Kanye sebagai manusia, bukan hanya kumpulan gejala. Sedangkan kelemahannya adalah kurang menargetkan aspek biologis dan klinis dari bipolar, sehingga perlu dikombinasikan oleh pendekatan yang lain sehingga menjadi efektif. Keempat pendekatan memberikan gambaran yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan biologis membantu kita memahami gangguan fisik dan mengapa Kanye membutuhkan pengobatan. Pendekatan kognitif menjelaskan bagaimana pikiran ekstrimnya berkembang saat mania. Sedangkan psikoanalitik membantu menelusuri luka emosional dan konflik internal yang mungkin menjadi pemicu tambahan. Sementara itu, pendekatan humanistik menyoroti pencarian makna, tekanan identitas, dan perjuangan autentisitas yang dialami Kanye. Dengan menggabungkan keempat teori tersebut, kita bisa melihat Kanye secara utuh. Utuh dalam artian sebagai manusia dengan otak, pikiran, sejarah hidup, dan kebutuhan akan makna. Banyak dari kita melihat Kanye dari sosok kontroversinya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang manusia, kita menemukan sesosok manusia yang telah berjuang dengan keras untuk tetap berdiri. Bahkan ketika pikirannya sendiri menentangnya. Kutipan-kutipannya, pengakuannya, dan riwayat pengobatannya menunjukkan bahwa bipolar adalah kondisi yang nyata dan kompleks. Dari teori-teori psikologi, kita telah belajar dan memahami tentang kesehatan mental tidak bisa dibangun oleh satu perspektif saja. Kanye bukan hanya tentang gejalanya. Ia adalah manusia dengan lapisan-lapisan pengalaman yang saling bertautan.